Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi di YouTube channel Bunda Elka. Hai, apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu. Nah, hari ini aku mau buat sate. Nah, jadi kali ini aku mau buat sate Padang. Nah, ini aku buat ayamnya dulu ya untuk ditusuk ya. Jadi itu cuman pakai bumbu merica, terus ketumbar, terus gula dan penyedap rasa ya, dan aku kasih juga daun jeruk. Nah, ini kita masak sampai benar-benar empuk ya. Jadi nanti itu kalau mau dibakar bisa, atau misalnya nggak dibakar juga lagi nggak apa-apa ya, karena udah rasanya udah mantap ya. Karena aku malas ngambil pembakarannya, jadi udah aku tusuk-tusuk seperti ini aja dan bisa digunakan tuh ya. Kayak ini aku tusuk-tusuknya tuh seperti itu. Aku nggak tahu mau bikin sate itu gimana ya, karena tiap kali aku nusuk ayamnya seperti ini tuh kayak rapuh gitu ya teman-teman. Jadi ayamnya itu serat-seratnya itu hancur. Jadi aku tuh bingung. Kalau teman-teman punya tips, boleh dibagi tipsnya ya ke aku. Jadi aku lebih rapi lagi tusuk satenya. Nah, ini jadi aku tusuk-tusuk dulu sampai semuanya udah clear, baru kita ganti dengan kerjaan lain. Baru kita kerjakan kerjaan lain ya, maksudnya kita kerjakan kuahnya dan lontongnya. Nah, sebelumnya aku udah bikin lontong ya teman-teman, cuman di sini aku nggak videoin ya, karena ini yang aku bikin ini cuman untuk sate Padang ya. Jadi lontongnya nanti aku bakalan bikin di video lainnya. Nah, ini udah selesai tuh ya. Jadi lumayan dapatnya segitu. Kemudian aku udah siapin perbumbuan tuh, ada bawang putih, bawang merah, terus ada cabai, kunyit, kemiri, dan ketumbar. Terus aku pakai rempah ya, rempah kambing dan tepung tuh ya, tuh seperti bumbu kuah kerupuk ya teman-teman ya. Tuh aku kasih jahe juga sedikit, tapi tadi nggak di videoin. Nah, tuh jadi seperti itu. Nah, tuh semuanya udah tercampur seperti itu, ditambahin dengan air ya. Nah, dibikin kuah sate ini agak cair ya, jadi beda dengan kuah kerupuk. Kalau kuah kerupuk itu agak kental ya, kalau kuah sate itu agak cair. Nah, tuh ya, jadi kita masak tuh, kita tambahin air. Itu tadi pakai tempat blender yang bekas kita blender bumbu ya tuh, tapi airnya sama aja sih, air biasa ya. Tuh ya, jadi kita masak. Sebelum kita masak dulu, diratakan dulu, jangan ada yang bergerindil. Kalau ada yang bergerindil pas dimasak nanti takutnya nggak masak, bukan nggak masak, tapi ada yang bergerindil nggak masak gitu ya, maksudnya kayak mentah-mentah gitu ya teman-teman ya. Nah, tuh ya, jadi sebelum dihidupkan apinya tuh usahakan semuanya itu sudah dalam keadaan siap ya, maksudnya sudah tidak ada yang bergerindil lagi ya teman-teman tuh. Terus bumbunya udah dimasukkan gitu, semua penyedap rasanya juga udah, jadi tinggal kita masak. Nah, tuh ya, kalau udah seperti ini boleh kita hidupin kompornya dan kita mulai masak dengan api kecil ya. Jadi jangan pakai api besar, takutnya nggak matang merata. Jadi kita pakai api kecil aja dan diaduk-aduk terus, takutnya yang di bawah nanti dia mengendap dan tidak masak ya. Tuh, jadi pokoknya kita masak sampai kental seperti biasa aku bikin kerupuk ya. Nah, tuh jadi bedanya tuh, cuman kalau yang kuah sate itu lebih agak sedikit cair, dan kalau kuah kerupuk itu kental. Nah, tuh ya, kalau mau agak pedas bisa ditambahin cabai lagi, tapi aku secukupnya aja karena takut kepedasan ya, karena takut kepedasan nanti anakku nggak bisa makan tuh. Jadi seadanya aja cabenya.
Tuh, kita masak sampai benar-benar matang ya, sampai apa ya, sampai meletup-letup gitu ya teman-teman ya. Tuh, jadi kita masak dengan api kecil, harus ekstra sabar banget ya. Nah ini aku cepetin tuh, tadi kayak kekentalan aku tambahin air. Nah tuh jadi seperti itu ya, jadi aku cepetin tadi videonya tuh ya. Habis ini bisa kita diamkan dulu, baru kita bisa santap, kita sajikan tuh ya. Jadi kita icip rasa ya teman-teman ya, mana tahu keasinan atau belum asin ya. Nah ini aku pindahin ke tempat yang lebih besar ya. Tuh aku tambahin air karena menurut aku kekentalan, seperti aku bikin kuah kuah kerupuk ya. Jadi aku pindahin aja ke tempat yang lebih besar biar lebih mudah untuk memasaknya tuh, karena nanti kalau dia udah meletup-letup itu tuh takut ya kena tangan kalau tempatnya kecil. Nah itu udah mulai matang ya, udah mulai teksturnya udah mulai kental dan tidak terlalu kental ya, maksudnya udah pas lah ya tuh. Nah tuh dia meletup-letup seperti itu tandanya udah matang ya teman-teman. Nah kalau udah matang kita bisa matiin kompornya dan dinginkan dulu. Kalau mau makan anget-anget juga bisa, kalau mau didinginkan dulu juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu dingin ya. Kalau udah didinginkan banget, terlalu dingin itu nggak enak lagi makan satenya. Tuh meletup-letup seperti itu ya, itu tandanya udah siap. Nah kita sajiin. Nah tuh seperti ini tuh ya. Lontongnya bisa lontong lepat atau bisa bikin lontong biasa ya, terserah teman-teman. Aku kasih daun biar aromanya tambah mantap ya tuh. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.